Sahabat sekalian, mari kita jadikan cerita ini sebagai motivasi untuk terus berbuat baik, menjaga niat kita, dan menanamkan hikmah dalam setiap tindakan. Ingatlah, dakwah bukan hanya soal menyampaikan, tetapi juga tentang bagaimana kita menyikapi rintangan dengan kebijaksanaan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan hingga akhir. Langit sore mulai memerah ketika Habib Bahar tiba di lokasi acara dengan mobilnya yang mengkilap. Rombongan kecilnya bergerak perlahan melewati deretan peserta yang sudah memadati area sekitar masjid. Riuh suara takbir dan lantunan salawat dari para jamaah menyambut kedatangannya, menambah semangat di hatinya. Namun, begitu mobil mendekati gerbang utama, langkahnya tertahan oleh seorang pria berseragam panitia yang mengangkat tangan, memberi isyarat untuk berhenti. "Maaf, Habib, mobil tidak bisa masuk ke dalam. Silakan parkir di luar. Jalan ke masjid hanya untuk panitia dan tamu VIP," ujar pria itu, suaranya terdengar canggung namun tegas. Habib Bahar membuka kaca jendela mobilnya, menatap pria itu tajam. "Apa maksudmu? Saya diundang untuk berceramah, dan kamu bilang saya bukan tamu VIP. Apa ini caramu memperlakukan ulama?" Suaranya menggelegar, cukup keras hingga beberapa peserta di sekitar menoleh penasaran. Panitia itu terlihat gugup, tetapi tetap pada aturannya. "Mohon maaf, Habib, ini aturan dari penyelenggara untuk mengatur arus kendaraan. Semua pembicara parkir di luar, termasuk Habib." Habib Bahar turun dari mobil, jubahnya berkibar ditiup angin sore. Wajahnya memerah, matanya memancarkan amarah yang tertahan. "Saya datang jauh-jauh untuk menyampaikan ilmu, untuk umat. Tapi kalian memperlakukan saya seperti ini. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita untuk menghormati tamu. Apa kalian sudah lupa adab?" Kalimatnya penuh dengan kemarahan yang membakar udara di sekitarnya. Kerumunan peserta mulai mendekat, penasaran dengan suara lantang itu. Beberapa orang panitia mencoba menenangkan situasi, tapi Habib Bahar sudah kehilangan kesabaran. "Kalau begini caranya, lebih baik saya pulang. Biar saja kalian semua berceramah sendiri." Dengan nada keras, ia menghempaskan pintu mobilnya, membuat suasana semakin tegang. Jamaah yang tadinya penuh antusias kini berubah bingung dan cemas. Hari yang seharusnya penuh keberkahan berubah menjadi awal konflik yang tak terduga. Setelah menyampaikan kemarahannya, Habib Bahar masuk kembali ke mobil dengan wajah yang tegang. Ia menutup pintu dengan keras, seolah ingin mengakhiri percakapan dengan panitia yang dianggapnya tak lagi pantas dilayani. Mobilnya masih terparkir di depan gerbang utama, menambah kemacetan di jalan sempit itu. Para peserta yang mendengar suara lantangnya mulai berdatangan, membentuk kerumunan di sekitar area tersebut. Beberapa dari mereka mencoba bertanya, sementara lainnya hanya berdiri bingung, menyaksikan situasi yang semakin kacau. Panitia mulai panik. Ketua penyelenggara segera dipanggil untuk menengahi. Ia mendekati mobil Habib Bahar dengan hati-hati, mencoba berbicara dengan nada yang lebih sopan. "Habib, kami memohon maaf jika aturan ini terasa tidak menghormati. Tapi percayalah, ini hanya demi kelancaran acara. Kami mohon Habib turun untuk berbicara dengan kami secara baik-baik." Namun, Habib Bahar tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang lurus ke depan, seolah-olah ucapan itu hanyalah angin lalu. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang menegangkan. Di luar, suara jamaah mulai terdengar saling bersahutan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa bahkan mulai meneriakkan nama Habib Bahar, mendesaknya untuk turun dan menjelaskan. "Apa kalian tidak paham?" Akhirnya, Habib membuka pintu mobilnya lagi dan keluar dengan langkah berat. "Ini bukan soal aturan atau teknis. Ini soal bagaimana kalian menghormati orang yang datang untuk membawa ilmu. Apakah Rasulullah pernah membiarkan tamunya diperlakukan seperti ini? Kalian undang saya, tapi kalian buat saya seperti orang tak diinginkan." Suaranya menggelegar di tengah kerumunan, membuat suasana semakin mencekam. Ketua panitia mencoba menjelaskan kembali, kali ini dengan nada lebih tegas. "Habib, kami sama sekali tidak berniat menyinggung. Tapi aturan ini berlaku untuk semua pembicara, bukan hanya Habib. Kami hanya ingin memastikan acara berjalan lancar. Kami mohon pengertian Habib." Namun, jawaban itu justru membuat Habib Bahar semakin kecewa. Ia menatap ketua panitia dengan tajam. "Pengertian, baik, kalau begitu saya beri pengertian kepada kalian semua. Saya tidak akan berceramah di sini. Kalian kelola saja acara ini sendiri. Kalau ini cara kalian menghormati ilmu, biar Allah yang menilai." Dengan itu,
Ia kembali masuk ke mobilnya, menutup pintu dengan keras, dan suasana di gerbang berubah menjadi riuh rendah. Jamaah mulai resah, beberapa bahkan mulai menyalahkan panitia, sementara yang lain terlihat berusaha menenangkan suasana. Tetapi satu hal pasti, acara yang diharapkan membawa berkah kini diambang kekacauan. Ketegangan di gerbang utama semakin memuncak. Mobil Habib Bahar masih terparkir di tengah jalan, seperti simbol kekecewaannya yang tak kunjung surut. Jamaah yang berkumpul mulai saling berbisik, beberapa tampak menyesali sikap panitia, sementara yang lain terlihat bingung harus menyalahkan siapa. Di tengah situasi yang semakin panas, seorang kiai sepuh yang juga hadir sebagai tamu acara memutuskan untuk turun tangan. Ia berjalan perlahan mendekati kerumunan, tubuh ringkihnya terlihat kontras dengan kewibawaan yang memancar dari wajahnya. Kiai sepuh itu mengetuk kaca mobil Habib Bahar dengan lembut. "Nak Bahar, bolehkah kita bicara sebentar?" Suaranya lembut, namun penuh wibawa. Habib membuka pintu mobil, menatap kiai tersebut dengan sorot mata yang masih menyiratkan kemarahan. "Apa yang ingin kiai sampaikan?" "Saya sudah jelaskan semuanya. Ini soal harga diri dan adab. Kalau saya saja diperlakukan seperti ini, bagaimana dakwah bisa dihormati?" Kiai itu tersenyum tipis, seolah tidak terpengaruh oleh nada tinggi Habib. "Nak Bahar, dakwah adalah tentang menyampaikan kebaikan, bukan menuntut penghormatan. Rasulullah pun pernah dihina, dilempari batu, bahkan diludahi. Tapi beliau tetap melanjutkan dakwahnya tanpa menuntut balasan apapun. Apakah kita yang mengikuti jejaknya pantas menjadikan ego kita lebih tinggi dari misi dakwah itu sendiri?" Kata-kata itu menembus hati Habib Bahar. Ia terdiam sejenak, membiarkan kalimat kiai sepuh itu bergema di dalam pikirannya. Sorot matanya yang semula tajam perlahan melunak. "Tapi kiai," ujarnya pelan, "ini soal prinsip. Kalau saya diam, ini akan jadi presiden buruk. Orang akan berpikir bahwa ulama bisa diperlakukan seenaknya." Kiai sepuh itu mengangguk pelan, mengerti perasaan Habib. "Saya tidak meminta Nak Bahar melupakan prinsip. Tapi pikirkanlah, mana yang lebih besar nilainya di mata Allah, mempertahankan ego atau mengalah demi menyampaikan ilmu kepada umat yang sudah menunggu. Kadang, ujian terbesar seorang dai bukan datang dari musuh, melainkan dari diri sendiri." Kata-kata itu seperti air dingin yang memadamkan api di hati Habib Bahar. Setelah merenung sejenak, ia akhirnya keluar dari mobil, menghela napas panjang. "Baik, Kiai, saya akan masuk dan berceramah. Tapi setelah ini, aturan seperti ini harus diperjelas agar tidak ada kejadian seperti ini lagi." Kerumunan yang menyaksikan kejadian itu bersorak lega, sementara panitia dengan penuh rasa syukur segera mempersiapkan kedatangan Habib ke panggung. Di atas mimbar, Habib Bahar memberikan ceramah dengan penuh hikmah, bahkan menyisipkan pelajaran dari kejadian tadi. Ia mengingatkan jamaah bahwa dakwah adalah tentang kesabaran, dan terkadang Allah menguji kesabaran itu melalui cara yang tak terduga. Acara yang sempat terancam berantakan akhirnya berubah menjadi pengingat berharga bagi semua yang hadir. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung cerita hari ini. Kisah yang penuh pelajaran tentang kesabaran, keikhlasan, dan bagaimana kita menghadapi ujian dalam perjalanan dakwah. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap langkah kebaikan pasti akan diiringi dengan ujian, tetapi dengan niat yang lurus dan hati yang sabar, insya Allah semuanya akan berbuah keberkahan. Sahabat sekalian, mari kita jadikan cerita ini sebagai motivasi untuk terus berbuat baik, menjaga niat kita, dan menanamkan hikmah dalam setiap tindakan.